maaf mengganggu waktunya. Apakah benar ini di rumah nenek sih? Benar, Mbak. Baik, Nek. Saya perawat Nur Hidayati dari Universitas Alma-Ata. Di sini saya akan melakukan pengkajian tingkat kemandirian dan risiko jatuh terhadap nenek. Apakah nenek bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, Nek. Jika nenek bersedia, nanti saya hanya akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Tenang saja, Nek. Saya akan menjaga kerahasiaan nenek, privasi nenek akan saya jaga terkecuali ada kepentingan ya, Nek. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak ada, Mbak. Kalau tidak ada, bisa kita mulai, Nek? Bisa, Mbak. Baik, Nek. Jadi pertama kita akan melakukan pengkajian kemandirian. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada nenek, kemudian nenek menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada nenek ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Nek, tentang aktivitas. Aktivitas sehari-hari nenek seperti menyapu, cuci piring, itu nenek bisa melakukannya sendiri, perlu arahan atau perlu bantuan dari keluarga, Nek? Kalau untuk menyapu saya bisa, terus mencuci piring juga saya bisa. Tapi kalau berdiri terlalu lama saya tidak bisa, Mbak. Oh, berarti untuk menyapu bisa, Nek ya? Iya, bisa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu tentang mandi ya, Nek. Jadi nenek kalau mandi perlu bantuan atau tidak? Kayak misal gosok gigi, kemudian pakai sabun, itu nenek perlu bantuan atau tidak, Nek? Kalau untuk mandi sama gosok gigi saya tidak perlu bantuan dari anak dan cucu saya, kecuali kalau saya itu lagi sakit, mungkin kalau sakit parah itu minta bantuan kepada anak atau cucu. Kalau sakit biasa aja kayak pusing, Berarti bisa lakukan. Iya, bisa. Berarti kalau tidak sakit berarti bisa mandi sendiri ya, Nek ya? Iya, Bisa bersihkannya sendiri. Iya, bisa, Nek. Untuk pertanyaan yang ketiga tentang berpakaian. Jadi, Nek, ketika nenek mau berpakaian atau mengambil pakaian itu nenek perlu bantuan atau bisa ambil sendiri, Nek? Kalau untuk memakai baju saya bisa, terus untuk memakai baju saya bisa, mengambil juga saya bisa, kecuali itu simpannya itu terlalu tinggi, jadi saya nggak bisa. Saya minta bantuan kepada anak saya. Berarti kalau misalnya bisa ambil sendiri ya, Nek ya, Iya, kecuali di tempat yang tinggi. Iya, bisa, Mbak. Ya, baik, Nek. Untuk pertanyaan yang keempat, nenek kalau ke toilet itu semisal kalau nenek pergi ke toilet umum atau ke toilet di rumah, nenek perlu bantuan atau bisa pergi sendiri, Nek? Kalau ke toilet di rumah saya bisa sendiri, Mbak. Ya. Kalau untuk ke toilet luar atau ke toilet umum saya minta bantuan kepada anak saya atau cucu saya, tentunya Kesasar ya. Iya, berarti kalau ke tempat umum itu harus perlu diantar ya, ya. Iya. Baiknya untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang berpindah. Nenek kalau semisal berpindah dari kursi ke tempat tidur itu bisa sendiri atau perlu bantuannya? Kalau dari tempat tidur saya bisa sendiri, Mbak. Ya. Berarti berjalan ke tempat tidur bisa nggak, Nek? Bisa, Mbak. Bisa. Berarti bisa, Nek ya, tanpa perlu bantuan untuk berdiri jalan itu bisa, Nek ya? Iya, bisa, Mbak. Bisa. Baik, Nek, untuk kontingen yang ini jika nenek ingin melakukan BAK, nenek tahu BAK? Tidak tahu, Mbak. BAK itu, Nek, itu tentang buang air kecil, kayak pipis begitu, Nek. Itu nenek bisa mengontrol nggak, Nek? Misalkan nenek di luar nih, terus nenek ingin mengeluarkan BAK, itu nenek nunggu dulu sampai rumah atau nenek berhenti terus pergi ke tempat umum, ke toilet umum? Kalau udah ke toilet sih, Mbak, saya berarti berhenti dulu ya. Iya. Berarti harus berhenti dulu untuk BAK ya, Nek, Iya. karena tidak tahan begitu, Nek ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Nek, itu tentang makan. Nenek kalau makan nenek bisa sendiri? Iya, makan itu makan sendiri, Mbak. Nenek makan itu pakai sendok atau pakai tangan? Kadang pakai tangan, kadang pakai sendok juga, Mbak. Berarti untuk mengambil nenek itu bisa sendiri nggak? Untuk mengambil makanannya? Kalau untuk mengambil makanan juga sih, saya nenek tuh ambil sendiri, kadang juga diantar sama anaknya juga. Ya, berarti ya kayak anak juga ingin
gitu supaya anaknya tidak ingin neneknya capek ya Nek ya. Iya. Baik Nek, pertanyaan tentang pengkajian kemandirian sudah selesai. Nanti saya akan menghitung skornya dulu Nek ya, sebentar. Baik Nek, dari skor tingkat kemandirian tadi yang Nenek jawab itu 6 ya Nek, yang artinya itu Nenek bisa melakukan kegiatan secara mandiri tanpa perlu bantuan dari orang lain. Kalaupun ada bantuan dari orang lain itu, kalau pada saat Nenek sakit ya berarti normal saja ya Nek. Kemudian Nek, untuk pengkajian risiko jatuh, untuk pengkajian selanjutnya itu tentang tingkat risiko jatuh terhadap Nenek. Sekarang sama halnya seperti tadi ya Nek, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Nenek. Nanti Nenek tinggal menjawab iya atau tidak ya Nek. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Nenek selama 3 bulan terakhir pernah mengalami risiko jatuh atau tidak Nek? Seingat saya beberapa bulan yang lalu saya pernah jatuh Mbak. Oh, itu jatuhnya di mana Nek? Waktu itu saya mau berdiri ya, saya mau berdiri kan, cuman nggak tahu kenapa terasa pusing kepalanya terasa pusing, terus saya langsung jatuh gitu Mbak. Oh, iya. Jadi pada saat itu tidak ada pegangan ya Nek ya? Iya, tidak ada Mbak. Berarti jatuh ya Nek ya untuk 1 bulan terakhir. Untuk pertanyaan yang kedua Nek, apakah Nenek mempunyai lebih dari satu penyakit? Kalau itu saya punya Mbak. Itu penyakit apa saja Nek yang Nenek ketahui? Itu yang pertama tuh penyakit mah, kemudian darah rendah sama asma Mbak. Oh, Nenek punya asma. Iya. Baik Nek, nanti saya akan melakukan intervensi ya Nek di akhir nanti. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Nek, untuk alat bantu jalan, Nenek kalau semisal Nenek duduk di kursi, apakah Nenek perlu bantuan atau tidak Nek? Oh, kalau mau duduk di kursi saya tidak perlu bantuan sih Mbak. Kalau terlalu jauh kan kaki saya kan terasa capek. Iya, dan harus ada pegangan juga ya harus ada pegangan ya. juga Mbak. Ya. Berarti perlu bantuan pegangan begitu ya Nek ya? Iya. Kalau jaraknya jauh gitu loh Mbak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Nek, tentang gaya berjalan Nenek. Itu gaya berjalan Nenek misalkan dari kursi ke tempat tidur, Nenek itu berhenti atau jalan terus menuju kamarnya Nek? Kalau ke kamar sih saya kalau terasa capek saya berhenti sejenak Mbak. Tapi kalau tidak merasa capek saya langsung pergi ke kamar gitu aja Mbak. Berarti kalau merasa capek harus duduk dulu Nek Iya. ya. Baik Nek, untuk pertanyaan selanjutnya sama seperti pertanyaan tadi ya Nek, kalau Nenek ke toilet perlu bantuan kira-kira Nek atau tidak? Atau Nenek bisa sendiri? Kalau untuk pergi ke toilet kalau di rumah sendiri ya Mbak tidak perlu bantuan sih Mbak. Saya kan bisa sendiri. Itu kadang-kadang juga perlu bantuan Iya, ya? kadang-kadang juga perlu bantuan kalau ada anak sakit gitu Mbak. Ada bantuan kepada anak. Berarti di saat sakit ya Nek, untuk makan Nek bisa ambil sendiri atau perlu bantuan dari keluarga? Bisa ambil sendiri sih Mbak. Kadang juga kan diambilin sama anak, Sama cucu juga iya, Nek sama ya? cucu, iya. Berarti dari ini Nenek bisa sendiri Nek ya untuk mengambilnya juga. Iya Mbak. Baik Nek, untuk pertanyaannya sudah selesai. Jadi saya akan menghitung skornya Nenek terlebih dahulu. Nenek tunggu sebentar ya. Baik Mbak. Di sini setelah saya hitung skornya, skor yang didapatkan Nenek dari pertanyaan tadi itu 40 ya Nek. Jadi arti dari skor 40 itu risiko rendah terhadap jatuh ya Nek. Jadi nanti saya akan memberikan intervensi terhadap risiko jatuh kepada Nenek. Baik Nek, setelah melakukan pengkajian, bagaimana perasaannya Nenek? Senang Mbak. Senang, jadi ya senang. Baik Nek, berarti akhirnya Nenek bisa melakukan, akhirnya Nenek tahu ya melakukan aktivitas dengan mandiri.
Baik Nek, itu saja pengkajian dari saya. Saya akan kembali lagi ke sini untuk melakukan intervensi risiko jatuh kepada nenek dan untuk melakukan pengkajian nutrisi pada nenek juga. Itu saja mungkin Nek. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perkataan atau pertanyaan yang menyinggung nenek. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya pamit dulu. Terima kasih juga Mbak.